Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 405. Lin Jianrong juga senang. Faktanya, dia meremehkan orang-orang seperti Liu Zineng. Menurutnya, ini adalah penjahat berbahaya yang mengandalkan sanjungan untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Guild Chaebol. Sedangkan untuk dirinya sendiri, alasan utama bergabung dengan Guild Chaebol adalah untuk membantu keluarga Lin menjadi lebih besar dan kuat. Dan dia, Liu Zineng, bukanlah siapa-siapa. Faktanya, Cui Haoyang pun tidak dapat membandingkannya, dan industri mereka lebih kuat dari Liu Zineng. Namun, orang yang sama yang ditunjuk Ye Qingfeng untuk membahas masalah ini sedang duduk di Linceng, tidak peduli apa yang dia katakan, dia harus memberinya wajah. Sejak insiden Tianshan Child Lao, dia menjadi semakin yakin bahwa dia tidak bisa bergantung pada orang lain untuk mendaki. Jalan pintas yang paling mudah adalah dengan menghubunginya secara pribadi. Lalu, ketika berhadapan dengan grup Zongheng, kita hanya bisa sukses dan tidak gagal. Oleh karena itu, menjalin hubungan baik dengan Liu Zineng adalah langkah yang tidak berdaya. Ya, Tuan Lin. Cui Haoyang hanya mengikuti petunjuk pihak lain, dan kata-katanya adalah perintah kekaisaran dari pihaknya. Saya tidak pernah berpikir untuk menghindari tabu pada awalnya. Orang yang ingin saya hadapi adalah Ye Tianzong, yang tidak ada hubungannya dengan Liu Zineng. Sekarang, Ye Tianzong pemalu dan bersembunyi di balik punggungnya, tidak berani keluar dengan mudah untuk melihat orang, dia jelas takut, jadi jika dia mengungkitnya sekarang, dia mungkin bisa segera berhasil. Setelah menjawab, terlepas dari halangan saudaranya, dia berjalan langsung ke Lin Jianrong, tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan lantang, Tuan Lin, tidak ada masalah dengan Presiden Liu. Namun, dia datang ke sini hari ini dan membawa sebuah orang biasanya punya banyak konflik denganku, kuharap. Kamu ingin aku menjagamu, kan? Ye Tianzong memanfaatkan kesempatan itu dan segera keluar dan berdiri di belakang Liu Zineng. Liu Zineng tanpa sadar ingin berdiri, tetapi Ye Tianzong mengulurkan tangannya untuk menahannya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya penonton di sini hari ini. Dan saya di sini sekarang untuk menyelesaikan 3 masalah. Yang pertama adalah membuat Lin Jianrong sujud kepadaku. Tidak apa-apa untuk patuh, tapi jika kamu tidak patuh, reputasimu akan hancur. Yang kedua adalah kepemilikan grup Ren saya di masa depan. Sekarang, Anda Cui Haoyang dan Ren Fengping bertarung dengan sengit. Sekarang, Ren Fengjiao telah sepenuhnya menjadi anggota pihak kami. Saya harap Anda dapat mundur dan bersama saya dengan patuh. Bekerja sama dan biarkan ayah mertua saya Ren Dongguo menangani posisi Presiden Ren Group. Ini adalah situasi terbaik untuk Anda dan saya. Dan poin ketiga adalah Cui Haonian. Jika grup Zongheng ingin bekerja sama dengan Anda akan menyerahkan haknya kepada Ren Dongguo. Dengan cara ini, Anda masih dapat mempertahankan posisi Anda di kamar dagang. Saya tahu keluarga Anda mungkin sebelumnya tidak terlalu baik, jadi selama Anda mengikuti saya jamin keluarga Anda akan sejahtera. Bagaimana? Apakah kalian bertiga tertarik untuk menerima saranku? Kata-kata Ye Tianzong memekakkan telinga, keras dan nyaring, dan kata-katanya terdengar nyaring. Alhasil, pemandangan yang semula riuh tiba-tiba menjadi sunyi. Liu Zineng tidak bergerak, menurut Ye Tianzong. Malam ini dia hanya penonton, tidak ada hubungannya dengan dia hanya bisa duduk santai menonton pertunjukan. Cui Haonian terus menggelengkan kepalanya. Dia dapat melihat bahwa Ye Tianzong sangat mampu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa begitu sombong. Tapi ini bukan kesombongan buta, tetapi kesiapan. Baru saja setelah mendengar 3 tuntutannya, Anda tahu bahwa dia ambisius dan memiliki peluang pasti untuk menang. Kamu Tianzong. Kenapa kamu? Saya masih ingat dengan jelas saat saya bersujud kepadanya dan mengakui kesalahan saya. Namun, pada saat itu, karena Tianshan Tonglao sedang mengalami kemunduran dan tidak ada cara untuk melarikan diri, maka ia harus melakukan kompromi. Masalah ini seperti duri di tenggorokan. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam. Namun, dia memikirkannya setelah menyelesaikan urusan Guild Chaebol. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan berani untuk datang ke rumahnya. Itu hanya karena Anda begitu berani sehingga Anda tidak menganggap diri Anda serius sama sekali. Kenapa, Tuan Lin, Anda kenal orang bodoh ini? Kami saling kenal, tentu saja kami berdua saling kenal. Sebelum Lin Jianrong dapat berbicara,
Ye Tianzong mengambil alih kata-katanya dan berkata dengan tenang, omong-omong, Li Jianrong dan saya memiliki hubungan tertentu. Pada saat itu, Lin Jianrong, yang berada di restoran hotpot Lin mereka, bahkan bersujud kepada saya. Ehem, bersujud dan akui kesalahanmu. Ini persis sama dengan operasi kepala penjaga tadi. Lin Jianrong tidak ingin memikirkan hal memalukan itu sejenak. Sekarang, melihat Ye Tianzong hendak mengatakan yang sebenarnya, dia segera terbatuk untuk menghentikannya, lalu mengangkat kepalanya, menatap Ye Tianzong dengan dingin, dan berteriak, Ye Tianzong, kamu sangat berani. Saya tidak mendapat masalah kamu, tetapi kamu mengambil inisiatif untuk mengirimku pergi. Datanglah ke pintu. Terlebih lagi, dia bersama Liu Zineng. Dia awalnya adalah laki-laki Ye Qingfeng, tapi sekarang dia bergaul denganmu dan berkolusi denganmu. Liu Zineng, aku akan segera melapor ke Ye Qingfeng. Kalau begitu tolong lakukan sesukamu. Terus terang, saya tidak pernah menjadi orangnya Ye Qingfeng dari awal sampai akhir. Lagi pula, Presiden aliansi ini bukan aku, dan aku gagal. Saya orangnya Ye Tianzong, dan saya telah bertarung satu sama lain hari ini. Apakah menurut Anda memiliki peluang untuk menang? Liu Zineng cukup heroik. Sekarang saya tahu bahwa Ye Tianzong berencana untuk mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi, jika Anda cukup percaya diri untuk mengalahkan lawan, tidak ada yang Anda sembunyikan. Dalam hal ini, Ye Tianzong tidak terlalu banyak berdebat, tetapi menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan bertanya, oke, waktu kita terbatas. Setelah menyelesaikan masalah Anda, saya harus segera pulang untuk menghadiri pertemuan keluarga. Saya hanya bertanya apakah Anda menyetujui 3 permintaan yang baru saja saya buat. Kamu sedang bermimpi. Cui Haoyang dengan tegas menolak. Cui Haonian juga berdiri. Dibandingkan dengan kesombongan dan dominasi Cui Haoyang, dia lebih terkendali. Dia berkata dengan suara rendah dan penuh hormat, Tuan Ye, Anda sedikit memaksa. Konflik kami satu sama lain tidak begitu tajam. Ini tiba-tiba membuatku melepaskan hakku. Jika kami menyerahkannya dan membiarkan grup Ren diserahkan kepada Anda, semua keuntungan akan diambil oleh ayah mertua Anda, lalu mengapa kita harus menunggu kematian saja? Kira-kira sama. Ikuti aku dan mungkin makan sup. Jika kamu melawanku, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa bertahan. Saya bisa menjelaskan situasinya dengan sederhana. Sekretaris Jenderal Anda akan menjadi milik Anda sampai akhir dan tidak akan ada apa-apa. Properti pemegang saham kedua Cui Haoyang, termasuk rantai investasi lainnya, semuanya akan terputus. Kamu, keluarga Cui, akan lenyap kota Culin sepenuhnya mulai sekarang. Aura pembunuh Ye Tianzong begitu kuat sehingga dia sepertinya tidak memaksa mereka untuk menyerahkan harta benda mereka, tetapi membiarkan mereka memilih hidup atau mati. Cui Haoyang mendengus dingin, mencondongkan tubuh ke samping Lin Jianrong, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Lin, orang ini sudah keterlaluan. Dia datang ke wilayah Anda dan berani berbicara begitu berani. Saya percaya itu dengan kekuatan Anda, bahkan jika kamu membunuh tidak ada yang akan mengejar mereka berdua. Liu Zineng ini sendiri mengakui bahwa dia mengkhianatimu. Saya pikir jika kita memanggil orang saja, bunuh mereka berdua, dan kemudian lapor ke Ye Qingfeng, bahkan hanya beberapa dari mereka. Kita bisa melakukannya. Bisakah kita menangani grup Zongheng, bagaimana menurut Anda? Tentu. Cui Haoyang tidak perlu mengingatkan Lin Jianrong bahwa dia juga punya rencana ini. Saat itu, dia membanting meja, berdiri, dan berteriak, Liu Zineng, kamu curang dan berkolusi dengan orang luar. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di sini. Ye Tianzong, idiot, aku tidak membuat masalah untukmu terakhir kali, itu demi penatua anak Tianshan. Hari ini, karena kamu berinisiatif untuk datang ke rumahku, jika aku tidak membunuhmu, maka bagaimana aku bisa main-main di masa depan? Malam ini, aku akan menyelesaikan dendam lama dan baru denganmu. Setelah mengatakan itu, Lin Jianrong berteriak, dan pengawal lainnya yang telah menunggu lama keluar dari 4 penjuru tenggara, barat laut, dan barat laut. Setiap orang membawa berbagai senjata di tangannya, termasuk tongkat, pisau, dan senjata, bahkan ada yang membawa senapan. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang-orang yang putus asa atau pensiunan tentara bayaran. Bahkan ada 2 atau 3 prajurit kuno di pihak Lin Jianrong. Mereka memiliki aura yang kuat dan terlihat sangat terampil. Bagi orang biasa, apalagi sulit untuk ditolak, saya khawatir mereka akan ketakutan setengah mati hanya dengan melihatnya. Tuan Lin perkasa. Dengan banyaknya orang yang hadir, Cui Hao yang penuh percaya diri dan berteriak keras.
Dan Cui Haonian juga memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya, tetapi Ye Tianzong tidak bodoh. Jika dia berani bertindak begitu berani dan masuk ke kedai teh sendirian, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Atau tunggu dan lihat saja. Pada saat yang sama, dia juga membuat rencana dalam pikirannya, jika Ye Tianzong benar-benar terbunuh, itu akan baik-baik saja, dan dia tidak akan khawatir. Tetapi jika Lin Jianrong terbunuh, apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan harta benda keluarganya? Persetan dengan mereka semua dan bunuh dia. Siapapun yang membunuhnya lebih dulu akan menerima hadiah uang tunai 1 juta dan 3 villa besar. Lin Jianrong sangat percaya diri dengan satu perintah, 20 atau 30 pengawal bergegas menuju sisi ini. Tuan Ye, apa yang harus saya lakukan? Bukan seperti itu, minggir saja. Liu Zineng takut. Dia tanpa sadar berdiri dan menatap Ye Tianzong, merasa cemas sepanjang hari. Saya masih mengatakan hal yang sama, duduk saja di sini dengan jujur. Teruslah minum tehmu. Ye Tianzong dengan ringan menepuk bahu lawan, lalu menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling, dan kemudian mengambil tindakan tegas. Guntur menyambar. Secepat kilat. Sebuah pisau terbang menembus dan mengenai titik vital. Orang yang berdiri di samping Lin Jianrong langsung jatuh ke tanah. Segera setelah itu, 3 pisau terbang lagi mengenai beberapa pengawal di antara kedua alisnya. Dalam kilatan petir, dia jatuh ke tanah dan mati total. Kenapa? Kamu masih berencana datang ke sini dan mati. Orang-orang yang terbunuh semuanya adalah pengawal pribadi Lin Jianrong dan memiliki keterampilan unik seni bela diri kuno. Namun semuanya dibunuh dengan satu pisau, yang menyebabkan pengawal lainnya berhenti dan tidak berani melangkah maju. Bagaimana orang bodoh ini bisa begitu galak? Cui Haoyang membuka mulutnya karena terkejut. Lin Jianrong juga sangat terkejut, dia memegang gelas anggur dan berencana meminum anggur perayaan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan wajahnya menjadi pucat. Tuan Ye, kerja bagus. Liu Zineng sangat senang dan berkata sambil tersenyum. Wajah Cui Haonian juga muram, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Bab 406. Untuk ini, Ye Tianzong menertawakannya. Dalam rencananya, perlawanan dengan kekerasan bukanlah tujuannya. Tujuan utamanya adalah menggunakan pencegahan yang kuat ini untuk membuat pihak lain menyerah, sehingga kita bisa bernegosiasi dan bekerja sama dengan lebih baik. Oleh karena itu, Ye Tianzong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Liu Zineng untuk tidak bertindak gegabah, tetapi terus duduk dan menonton pertunjukan dari samping. Cui Haoyang sudah tercengang dan tidak berani mengambil tindakan apapun, bahkan khawatir akan terlibat. Saat ini pipinya sangat pucat dan bahkan tubuhnya mulai gemetar. Saudaraku, lihat apa yang aku katakan. Ye Tianzong ini jelas tidak sebodoh yang terlihat di permukaan. Dia pasti punya strategi. Saya sama sekali tidak terkejut dengan 3 tuntutan yang baru saja dia buat. Saya tahu jika saya bertemu dengannya di sini malam ini, akan ada pastinya tidak ada hal yang baik. Tapi apa yang tidak saya duga adalah bahwa itu akan menjadi lebih buruk dari yang saya harapkan. Kamu tidak hanya menimbulkan masalah kali ini, kamu bahkan mungkin akan menguburkan seluruh keluarga Cui kami bersamamu. Cui Haozeng memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, patah hati. Dan untuk pertama kalinya, setelah dia menuduh dan memarahinya, Cui Haoyang tidak membantah apapun, malah dia menundukkan kepalanya karena malu, merasa sangat malu dan malu. Namun, meski kematian sudah dekat, dia tetap akan berbicara kasar. Akhirnya, dia meminta bantuan Lin Jianrong, berharap dia bisa menemukan cara untuk menaklukkan pihak lain. Jika tidak, saya telah mengincar Ye Tianzong berkali-kali sebelum dan sesudahnya, dan saya baru saja memberikan ultimatum pada diri saya sendiri. Bukan saja saya tidak memperhatikannya, saya bahkan menertawakannya. Jika masalah ini terjadi pada saya harus melakukannya potong diriku menjadi beberapa bagian. Mengapa? Satu kesalahan akan membawa kebencian abadi. Awalnya, aku hanya ingin membunuh orang bodoh yang menyebalkan ini, tapi aku tidak menyangka hal itu akan menjadi bumerang setiap saat. Baru setelah aku sering berhubungan dengannya, aku menjadi semakin tidak mampu melakukan apa yang kuinginkan. Bagaimanapun, dia sudah merasa bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Ye Tianzong hanya dengan kekuatannya sendiri, dan dia hanya bisa menaruh harapannya pada orang lain. Tuan Lin, lihat ini. Diam. Sebelum Cui Haoyang selesai berbicara, dia hanya bertanya ragu-ragu, tetapi dihentikan oleh omelan Lin Jianrong. Hati Lin Jianrong telah lama bergejolak. Saat dia mengikuti Tianshan Tonglao terakhir kali, dia sudah takut pada pihak lain. Sejujurnya, dia belum siap menghadapi pihak lain secara langsung.
Tadi anak panahnya sudah ada di tali dan harus ditembakkan, apalagi ini masih kandang sendiri, haruskah seseorang tetap duduk diam sambil berlari liar di wilayahnya sendiri? Dia memiliki begitu banyak pengawal, dan di antara mereka, ada 3 atau 5 prajurit kuno yang diperlengkapi khusus oleh Ye Qingfeng untuknya. Saya telah melihat kemampuan orang-orang ini dengan mata kepala sendiri, mereka dapat dengan mudah membunuh lawannya dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak apapun. Tapi yang tidak dia duga adalah di mata Ye Tianzong, itu seperti ikan di talenan, selain disembelih, tidak ada fungsi lain. Aku punya pikiranku sendiri, jangan terlalu banyak bicara. Bagaimanapun juga, Lin Jianrong adalah pewaris keluarga Lin. Meski biasanya ia memiliki image seorang playboy, namun di saat-saat kritis, ia tetap berperilaku relatif tenang. Lagi pula, dengan serikat Chaebol sebagai penghalang dan industri keluarga sebagai dukungannya, Ye Tianzong memang luar biasa, tapi dia hanyalah orang yang ceroboh, apa yang bisa dia lakukan padanya? Kedai teh ini, selain menjadi wilayah sendiri dan banyak orang, juga terdapat banyak jalan rahasia. Bagaimanapun, negosiasi malam ini jelas tidak mungkin. Liu Zineng sudah terjerat dengan Ye Tianzong dan diikat ke dalam kereta. Jika dia ingin bertarung melawan lawan lagi, pasti akan menemui jalan buntu. Oleh karena itu, prioritas utama adalah melarikan diri dengan cepat dan menyelamatkan nyawa. Sedangkan untuk balas dendam selanjutnya, itu sederhana. Saya percaya akan mudah untuk mengirimkan informasi ini dan memberitahu Ye Qingfeng dan kemudian menyerahkannya ke Guild Chaebol untuk berurusan dengan mereka. Jadi, mundur untuk maju adalah strategi terbaik saat ini. Ye Tianzong, aku tidak menyangka kekuatan bertarungmu begitu kuat. Malam ini, Anda dan Liu Zineng bekerja sama untuk mendatangi saya dan mengajukan 3 tuntutan. Lebih dari itu sudah terlalu berlebihan. Aku berjanji, itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu menunjukkan kekuatan bertarung yang begitu kuat, tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ngomong-ngomong soal, Lin Jianrong penuh percaya diri. Dia keluar dari saku celananya dan mengeluarkan sebuah kancing. Dia melambaikannya ke udara dan berkata dengan percaya diri, apakah kamu melihatnya? Tahukah kamu apa ini? Sebuah remote control. Yang dikendalikan adalah jalan rahasia di kedai tehku. Dan di mana aku duduk sekarang, selama aku menekan tombolnya dengan ringan, aku akan segera memasuki tingkat yang lebih rendah dan melarikan diri dari jalan rahasia itu. Dan setelah aku pergi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan Ye Qingfeng, tolong minta bantuan dari Guild Chaebol. Jika waktunya tiba, itu akan menjadi Guild Chaebol. Aku akan menanganimu dan mencabik-cabik kalian berdua. Mendengar, Liu Zineng terkejut. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi duduk diam dengan tenang. Sebaliknya, dia berdiri karena terkejut, menatap Ye Tianzong, dan berbisik, Tuan Ye, saya tidak menanyai Anda. Hanya saja yang lain pihak ingin melarikan diri sekarang, maka identitas Anda telah terungkap. Meskipun saya tahu bahwa Anda harus memiliki cara untuk bersaing dengan serikat Chaebol, tetapi ketika saatnya tiba Anda membutuhkan saya untuk menyamar untuk membantu Anda mencari informasi, menang bukankah itu sia-sia? Yah, ini memang agak rumit. Namun, hanya karena dia punya rencana cadangan, bukan berarti aku tidak punya kartu truf. Hah? Tuan Ye, apa maksudmu? Tuan Lin perkasa. Sebelum Liu Zineng menyelesaikan kata-katanya, Cui Haoyang tiba-tiba berteriak keras, dengan nada menyemangati dan ekspresi menyanjung di wajahnya, dan berkata dengan percaya diri, saya tahu, Tuan Lin, Anda tidak akan pernah mengecewakan kami. Jika Anda bertarung dengan bodoh, kamu tidak akan terlihat sama. Apakah kamu bodoh? Oleh karena itu, mundur untuk maju adalah strategi terbaik. Kita tidak perlu berurusan dengan dua orang ini sama sekali, biarkan saja Guild Chaebol lakukanlah, dan ayo kita kabur bersama dulu. Bersama. Melarikan diri. Saat Cui Haoyang sedang berbicara, dia menarik saudaranya dan perlahan bergerak menuju Lin Jianrong. Tapi Lin Jianrong mengerutkan kening, dan apa yang dia katakan di luar dugaan semua orang, termasuk Ye Tianzong. Jalan rahasiaku hanya dirancang untukku. Jangankan satu orang lagi, satu lalat lagi pun akan menambah beratnya. Jadi, akulah yang ingin melarikan diri, bukan kalian berdua. Di mataku, kalian hanyalah antek dan bidak catur. Kalau berguna, aku bisa menyapa kalian, tapi kalau tidak, kalian berdua hanya beban. Hidup dan mati kalian di sini tidak ada hubungannya denganku. Dan aku harus pergi dulu. Namun, kamu bisa menghadapinya di sini. Saat aku memanggil orang-orang dari Guild Chaebol untuk datang meminta dukungan, jika kamu masih hidup, maka aku akan menggunakanmu lagi di masa depan.
Ini adalah masalah besar. Cui Haoyang percaya bahwa dia akan setia kepada Lin Jianrong sampai mati dan akan dilindungi pada saat-saat kritis. Tapi saya tidak menyangka pada akhirnya kami akan mendapatkan hasil seperti itu, sungguh memalukan. Cui Haozeng tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Faktanya, dia selalu merasa sedikit tidak nyaman mengikuti Lin Jianrong. Jika bukan karena berbagai bujukan adiknya, dia lebih memilih berkembang sendiri daripada setuju mengikuti naga dan burung phoenix. Tapi sekarang, kata-kata Lin Jianrong seperti jarum tajam, menusuk jantungnya, membuatnya sangat tidak nyaman, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan Lin, jika Anda melakukan ini, tidakkah Anda akan membiarkan kami bersaudara mati di sini? Ku bilang, mati atau tidaknya tidak ada hubungannya denganku. Aku punya konflik dengannya, dan kamu juga punya konflik dengannya. Dari sudut pandangmu, kamu hanya berharap menggunakan pencegahanku untuk menekan pihak lain. Itu adalah hubungan kerjasama yang didasarkan pada saling menguntungkan. Sekarang bencana sudah dekat, apakah kamu masih membutuhkan aku dan kamu untuk berbagi tanggung jawab? Kita semua sudah dewasa, jadi jangan terlalu kekanak-kanakan, oke? Ngomong-ngomong soal, Lin Jianrong menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, memandang Ye Tianzong yang acuh tak acuh di seberangnya, dan berkata, Ye Tianzong, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa ketika kita bertemu lagi, aku khawatir bukan saya yang akan mati, jadi saya ingin Anda membuat persiapan terlebih dahulu. Bagaimanapun, semua orang yang bergabung dengan Guild Chaebol pada akhirnya akan mati, bahkan Anda tidak terkecuali. Selesai. Lin Jianrong mengangkat tangannya dan mengklik remote control. Pada saat ini, semua makhluk hidup berada dalam kondisi pikiran yang berbeda-beda. Liu Zineng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya karena identitasnya terungkap, dia harus memeluk erat paha orang lain mulai sekarang. Cui Hao yang sangat marah, dia tidak menyangka bahwa tuan yang dia layani dengan sepenuh hati akan meninggalkannya pada saat kritis. Apakah ada orang lain dan hal-hal yang tidak masuk akal? Jika Anda meninggalkan kedua saudara laki-laki Anda di sini, bukankah mereka hanya menunggu untuk dibantai oleh Ye Tianzong? Saudaraku, ketika kita benar-benar harus menyelesaikan rekening nanti, izinkan saya datang dan bernegosiasi dengan Ye Tianzong. Kali ini, kamu harus mendengarkanku apapun yang terjadi, jika tidak, seluruh keluarga kita akan hancur. Karena Lin Jianrong tidak mau membantu kita, maka kita hanya punya satu cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tahu. Cui Haozeng berbicara dengan tulus. Tapi kali ini, Cui Hao yang tidak memaksa lagi, tapi mengangguk dalam diam. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya memikirkannya terlalu banyak. Hanya dengan mengakui kesalahannya dan bertobat sebanyak mungkin dia dapat memenangkan pengampunan Ye Tianzong. Tuan Lin, tunggu. Kamu boleh pergi, meskipun kamu melewati pintu depan secara terbuka, aku tidak akan mempersulitmu. Tapi, menurutku sebelum pergi, kamu memiliki remote kontrolnya, dan aku juga punya sesuatu yang perlu kutunjukkan padamu. Setelah selesai berbicara, Ye Tianzong mengikutinya dan mengeluarkan USB flash drive dari saku celananya. Ini adalah konten tak terkatakan yang diberikan Lin Surong kepadanya saat itu dan telah dinilai. Bersambung.